Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Meliawati, NIM B0522-330 kelas D, Prodi Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai demam berdarah atau yang biasa disebut dengan DBD. Mata kuliah Epidemiologi, dosen pengampu Ibu Rizky Maharja, SMK, MKKK. Pertama, pengertian demam berdarah. Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis atau subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, menurut tekanan darah secara tiba-tiba atau shock, dan bahkan kematian. Jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. DBD paling sering terjadi di Asia Tenggara, pulau-pulau termaksud wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi populasi nyamuk. Materi yang kedua yaitu gejala demam berdarah. Banyak orang tidak mengalami tanda atau gejala DBD ketika gejala benar-benar terjadi. Ini sering dikira sebagai penyakit lain seperti flu. Biasanya gejala DBD akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah mendapat gigitan nyamuk. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 400 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lainnya antara lain sakit kepala, nyeri otot atau tulang atau sendi, mual dan muntah, sakit di belakang mata, kelenjar bengkak dan ruam. Dalam beberapa kasus, gejala DBD memburuk dan dapat mengancam jiwa. Nama lainnya adalah demam berdarah parah, demam berdarah parah dengue atau sindrom shock dengue. DBD yang terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan kotor. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah sel pembentukan gumpalan dalam aliran darah turun. Hal ini dapat menyebabkan shock, pendarahan internal, kegagalan organ, dan bahkan kematian. Tanda-tanda peringatan biasanya bermual 1 atau 2 hari pertama setelah hilang, termaksud sakit perut parah, muntah terus-menerus, pendarahan dari gusi atau hidung, darah dalam muntahan, pendarahan di bawah kulit, pernapasan yang sulit atau cepat, kelelahan dan iritabilitas atau kegelisahan. Yang ketiga, penyebab demam berdarah. DBD terjadi akibat salah satu dari 4 jenis virus dengue. Kita tidak bisa terkena penyakit ini karena berada di sekitar orang yang terinfeksi sebab penyakit ini menular melalui gigitan nyamuk. 2 jenis nyamuk yang paling sering menyebabkan virus dengue ini umumnya ada di dalam maupun di sekitar pemukiran. Ketika nyamuk menggigit seseorang yang terinfeksi virus dengue, virus tersebut masuk ke dalam nyamuk. Kemudian ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit orang lain, virus memasuki aliran darah orang itu dan menyebabkan infeksi hingga gejala DBD muncul. Setelah seseorang pembunuh dari penyakit ini, ia akan memiliki kekebalan jangka panjang terhadap jenis virus yang menginfeksinya, tetapi tidak terhadap 3 jenis virus demam berdarah lainnya. Ini berarti kamu bisa dapat terinfeksi lagi di masa depan oleh salah satu dari 3 jenis virus lainnya. Risiko kamu terkena penyakit ini dengan tingkat yang parah akan meningkatkan jika kamu terkena demam berdarah untuk kedua, ketiga, atau keempat kalinya. Yang keempat, faktor risiko. Kamu memiliki risiko lebih besar terkena penyakit ini atau gejala yang lebih parah jika yang pertama, tinggal atau bepergian di daerah tropis, sebab berada di daerah tropis dan subtropis meningkatkan risiko terkena virus penyebab penyakit ini, terutama daerah berisiko tinggi termaksud Asia Tenggara, pulau-pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Yang kedua, pernah mengidap DBD di masa lalu. Infeksi sebelumnya dengan virus demam berdarah bisa meningkatkan risiko gejala parah jika kamu terkena demam berdarah lagi. Materi yang terakhir yaitu pengobatan demam berdarah.
Kita harus menghubungi dokter segera jika kamu memiliki tanda dan gejala. Dihindari berikut ini. Yang pertama, berkurangnya buang air kecil. Yang kedua, sedikit atau tidak ada air mata. Yang ketiga, mulut atau bibir kering. Keempat, kelesuan atau kebingungan. Yang kelima, ekstremitasi dingin atau lembab. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau keliruan pendengar, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.